proses sinkronisasi inilah yang di dalam agama Islam disebut baiat. Kalau di dalam agama Nasrani disebut baptis atau inisiasi dalam agama yang lain. Tapi itu proses yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Makrifat. Sore ini topik yang mau kita angkat yaitu tentang syahadat. Jadi ini masih dalam edisi pluralisme ya, moderasi beragama di Indonesia yang dicanangkan atau diangkat kembali oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Jadi ini kita akan sedikit perjelas tentang syahadat. Syahadat itu artinya adalah menyaksikan Allahu Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syahadat ini tidak bisa dipisahkan, selalu beriringan. Jadi ada syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat tauhid ini ranahnya metafisik atau kodim. Kalau dalam umat Islam disebut kodim. Nah, untuk yang kedua ini, yang syahadat rasul, ini ranahnya jasmani. Jadi ada menyaksikan dengan indera. Jadi ada sosok yang disaksikan dan ada orang yang menyaksikan. Karena saksi di sini itu tidak tiap orang yang melihat itu bisa menjadi saksi. Seperti contoh dalam sepak bola, penonton itu tidak bisa menjadi saksi. Yang nantinya yang bisa menjadi saksi itu adalah misalnya hakim garis atau wasit atau kiper atau pemain. Jadi saksi di sini itu perannya sangat penting, maksudnya memang ada hubungan dalam hal tersebut. Nah, demikian juga dalam beragama. Dalam beragama itu awal mula beragama adalah rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat ini harus ada yang disaksikan. Nah, karena Allah itu sifatnya maha metafisik, sehingga yang kita saksikan adalah yang fisika, yang Rasulullah. Nah, terus kemudian bagaimana dengan saat ini ketika Rasulullah Muhammad itu sudah berlindung atau sudah wafat? Nah, disebutkan di dalam hadis bahwa al ulama warasatul anbiya. Dalil tersebut menerangkan bahwa selalu ada pewaris Nabi yang mewarisi nur kerasulan, atau yang disebut kalau dalam sekolah kita sebut dengan wali yang mursyidin. Itu isinya sama dengan Rasulullah. Hanya saja sebutannya yang berbeda karena beda masa, beda zaman, beda ruang dan waktu. Nah, di sini yang pentingnya syahadat di sini karena awaluddin ma'rifatullah. Awal mula orang kenal beragama itu adalah saat kenal Allah. Untuk ketemu dengan bisa terhubung dengan Allah ini harus memakai alat bantu
Jadi seperti kita pegang HP atau menelpon seseorang, itu yang kita pegang adalah HP-nya, tetapi akan terhubung dengan orang yang jauh di sana. Nah, itu kiasnya. Karena ini hubungan dua dimensi yang berbeda antara yang metafisik dan fisika, atau antara yang maharuhani dan jasmani, maka dibutuhkan ini proses kalau dalam istilah HP misalnya itu ada istilahnya sinkronisasi, jadi disinkronkan. Nah, proses sinkronisasi inilah yang di dalam agama Islam disebut baiat. Kalau di dalam agama Nasrani disebut baptis atau inisiasi dalam agama yang lain. Tapi itu proses yang sama, yaitu proses sinkronisasi atau proses bersahadat. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya syahadat, atau pentingnya baiat, atau pentingnya sinkronisasi. Mengapa? Karena tanpa itu agama yang kita anut atau Islam kita tidak sah. Karena awal mula orang beragama itu adalah saat kenal dengan Tuhan itu, dan proses pengenalan itu ada pada baiat atau baptis atau inisiasi ini. Nah, makanya di rukun Islam yang kedua itu ada sholat, aqimis sholata lidzikri. Nah, ketika kita sudah sinkron, ketika kita sudah bertemu, nah, itu untuk mengingat mudah, bisa. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya, rukun Islam selanjutnya, misalnya tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu bisa. Ketika yang awalnya ini sudah match atau sudah klop, sudah sinkron, sudah pas. Nah, itulah syahadat. Jadi syahadat itu proses penyaksian. Kalau pada saat ini kita berbaiat itu tidak lagi kepada Nabi Muhammad yang 15 abad ya, 15 abad yang lalu, tapi proses kita berbaiat itu kepada Al-Mahdi atau Mesias, atau Walia Mursida, atau Satrio Piningit, atau Ratu Adil, dan lain sebagainya, bebas penyebutannya, yang itu ada di setiap zaman. Makanya di dalam kaulnya Al-Ghazali itu kan ada kun ma'allah, ilam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jika kamu belum bisa beserta dengan orang yang belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta dengan